Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Septiawan, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Sosial Humaniora. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada eh, terima kasih kepada Bu Latifah, Dr. Andes, Insinyur Latifah MT, dan Ibu Meti Media Stuti Sopyan, Esos AP, Esos, Ibu Dr. Latifah MT selaku dosen penguji 1 dan Ibu Meti Media Stuti selaku dosen penguji 2 yang telah meluangkan waktu pada sidang kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian yang telah saya susun dengan judul Implementasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan, implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu dalam perspektif Agile Governance di Kabupaten Bandung. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelayanan kependudukan diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan, maka penduduk yang bersangkutan harus mendatangi kantor desa atau kelurahan dengan membawa surat pengantar dari RT atau RW setempat. Namun, prosedur layanan manual tersebut berubah menjadi pelayanan yang dilaksanakan secara daring atau online mulai tahun 2019 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Selanjutnya yaitu dalam dokumen LKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tahun 2020 dijelaskan pula bahwa capaian kinerja sebagaimana tertera di atas dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, hambatan, atau kendala sebagai berikut. Yang pertama, masih kurangnya sumber daya manusia ASN dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Yang kedua, sarana prasarana pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil masih belum memadai. Yang ketiga, demografis penduduk Kabupaten Bandung yang menyebar hingga ke daerah terpencil sehingga menyulitkan mobilisasi penduduk untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Yang keempat, penyempurnaan aplikasi SIAK yang berkembang sesuai dengan perubahan peraturan terkait administrasi kependudukan. Yang kelima, masih terdapat penduduk yang belum tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil. Dan yang terakhir, pandemi COVID-19 selama tahun 2020 di Kabupaten Bandung. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu dalam perspektif Agile Governance. Tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu dalam perspektif Agile Governance. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang administrasi kependudukan. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai layanan kependudukan secara online melalui perangkat gawai atau handphone, khususnya pengguna aplikasi Sekedap. Kajian pustaka, yaitu ada penelitian terdahulu
Yang pertama penelitian oleh Parahan Rahmawan Halim, Feni Astuti, dan Khairul Umam tahun 2021. Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul Implementasi Prinsip Agile Governance melalui aplikasi Picobar di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, penelitian oleh Suci Indah Lukman dan M. Husni Tamrin tahun 2022. Program Studi Administrasi Publik Universitas Hangtua dengan judul Pemanfaatan Aplikasi e-Master dalam Perspektif Agile Governance. Yang ketiga, yang terakhir, penelitian oleh Esti Andriani tahun 2022, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul penelitian penerapan Agile Governance dalam aplikasi layanan kependudukan berbasis online Sipun Keduten di masa pandemi COVID-19. Tinjauan tentang implementasi. Yang pertama, menurut Pak Solong mengutip pendapat Bernardine R. Wijaya dan Susilo Supardo yang mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Yang kedua, Grinder dalam Milwan dan kawan-kawan tahun 2019, halaman 5, menyatakan bahwa implementasi merupakan proses tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindel menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana yang telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Tinjauan tentang Agile Governance. Yang pertama, menurut Kurniawan dan kawan-kawan dalam Andriani tahun 2022, halaman 16, Agile Governance adalah tata kelola pemerintahan yang gesit didasarkan pada kemampuan pemerintah menyesuaikan tuntutan masyarakat terhadap perkembangan zaman. Sedangkan Wasistiono dan Wike dalam Andriani tahun 2022 halaman 17 mendefinisikan Agile Governance sebagai keseluruhan proses tentang menciptakan nilai sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghubungkan antara manajemen organisasi dan tim yang sedang menyelesaikan proyek. Tinjauan tentang administrasi kependudukan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah kerangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program terdaftar penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi. Tinjauan tentang aplikasi Sakedap. Sakedap merupakan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Bandung. Dasar hukum penggunaan aplikasi Sakedap adalah Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung nomor 470-861 Disdukcapil tentang pelayanan dokumen kependudukan melalui aplikasi Sakedap. Rangka berpikirnya yaitu implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu atau Sakedap dalam perspektif Agile Governance. Di antaranya ada prinsip Agile Governance menurut Luna dan kawan-kawan tahun 2015, yaitu ada 6. Yang pertama, good energy governance, business driven, human focused, based on quick, systematic and adaptive approach, dan simple design and continuous refinement. Yang terakhir, terimplementasinya Agile Governance dalam sistem pelayanan kependudukan terpadu. Metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Lokasi dan waktu penelitiannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Raya Sukoreang KM
17 sorean. Waktu penelitiannya dimulai dari bulan Juni 2023. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu yang pertama ada Sekretaris Dukcapil Kabupaten Bandung. Yang kedua ada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Yang ketiga masyarakat pengguna aplikasi Sakedap. Objek penelitiannya yaitu implementasi sistem pelayanan kependudukan terpadu dalam perspektif agile governance di Kabupaten Bandung. Sumber datanya yaitu data primer. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu hasil dari observasi dan wawancara. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu bisa melalui jurnal ataupun buku. Teknik pengumpulan data yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi adalah pengamatan mengenai suatu objek yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Wawancara adalah pertemuan secara langsung yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi. Dan dokumentasi adalah catatan, tulisan, atau gambar yang berkaitan dengan sumber informasi. Teknik analisis data yang pertama ada reduksi data adalah pemilihan hal pokok yang berkaitan dari sebuah data. Yang kedua ada penyajian data adalah menyajikan data pokok dengan teks yang bersifat naratif. Dan yang terakhir verifikasi data adalah penarikan kesimpulan untuk diverifikasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.